Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Sukabumi, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan coaching. Perkenalkan, nama saya Filda Apriani Permata, asal sekolah dari SDN Nangeleng 2, Kota Sukabumi. Nama saya Mita Martina dari SDN Cipelang Gede, Kota Sukabumi. Dan saya Rani Nurmayanti dari SDN Cijangkar 1, Kota Sukabumi. Selamat menyaksikan. Apa kabar Bu Filda? Baik Bu Rani. Sehat ya? Iya. Oke, insya Allah. Sekarang saya akan melakukan supervisor kepada Bu Filda terhadap coaching yang akan dilakukan Bu Filda bersama. Siapa nanti yang akan menjadi coachingnya? Bu Mita. Oke, Bu Mita. Nah, untuk pada topik kali ini, kira-kira apa yang ingin Bu Filda kembangkan? Kemampuan apa? Dalam coaching hari ini, saya ingin mengembangkan mengarahkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, agar dapat menggali masalah dan bisa coaching tersebut bisa mempunyai solusi tersendiri. Jadi kompetensi yang dikembangkan adalah kompetensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Terus di bagian mana nih kira-kira nih yang Bu Filda inginkan untuk saya amati nanti? Saat coaching menyampaikan permasalahannya Bu. Jadi sehingga akan saya arahkan kepada titik solusinya. Baik, terus kemudian penilaian Bu Filda sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini apa nih? Penilaian yang saya inginkan Bu secara objektif saja, sesuai dengan alur tirtanya. Kemudian harapan dari kegiatan observasi ini, apa yang diharapkan sama Bu Filda? Harapannya mudah-mudahan saya bisa coaching agar coaching tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan itu. Oke, baik, bagus. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Filda pada kegiatan supervisi kali ini dapat tercapai. Mari kita lanjut ke sesi coachingnya Bu Filda bersama Bu Mita. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Mita hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Tadi Ibu mau WA ke saya, katanya ada hal yang ingin Ibu diskusikan. Iya Bu, betul sekali. Apa Ibu ada waktu? Alhamdulillah hari ini kebetulan saya senggang, tidak ada rapat, dan rekon juga beres. Jadi saya bisa mendengarkan masalah apa yang sedang dialami oleh Ibu Mita. Sebenarnya apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Tentang masalah anak saya di kelas Bu yang super duper wow gitu Bu. Berkaitan dengan hal itu, apa harapan Ibu Mita dari diskusi kita hari ini? Saya berharap mendapatkan solusi dari permasalahan ini dan bagaimana mengatasi anak tersebut. Oh, gitu ya. Memangnya permasalahannya seperti apa Bu? Sampai Bu Mita curhat ke saya sampai tidak mau mengajar lagi katanya. Jadi gini Bu, anak tersebut tiap hari selalu aja membuat masalah di kelas. Kalau tidak membuat anak perempuan nangis, temannya sampai terluka gitu Bu. Terakhir kejadian sampai dibawa ke rumah sakit Bu, anaknya karena harus dijahit berdarah. Sampai seperti itu ya. Lalu bagaimana respon rekan-rekan temannya di kelas Bu? Teman-teman di kelas juga untuk sekarang ini malah tidak mau bermain juga dengan anak tersebut. Bagaimana cara Ibu untuk mengajak anak-anak tersebut agar tidak mengucilkan dia gitu? Saya memberikan pengertian kepada teman-temannya. Selain saya memberikan pengertian kepada teman-temannya, juga saya memberi pengertian kepada anak tersebut. Kalau misalnya dengan perilakunya yang sekarang ini itu membuat
eh, teman-temannya juga tidak mau bermain dengan dia gitu Bu. Oh begitu ya, saya rasa yang ibu lakukan itu sudah benar. Ibu bisa meraih murid-murid ibu agar tidak menjadi anak tersebut. Lalu kira-kira apa solusi yang ibu sudah pikirkan dalam permasalahan ini, Bu? Saya pertama akan mencoba berbicara dengan kesiswaan, Iya. lalu saya mencari solusi tentang bagaimana mengatasi anak tersebut. Lalu mungkin saya kalau tidak anak tersebut masih berulang lagi, mungkin saya memanggil orang tuanya. Itu menurut Bu Mita solusi yang Bu Mita pikirkan ya Bu ya. Jika misalkan solusi tersebut tidak berhasil nih Bu, kira-kira apakah ada alternatif lain dari permasalahan ini Bu untuk dijadikan solusi? Paling saya langkah terakhir yang terakhir mungkin ya saya berbicara dengan kepala sekolah mungkin ya, seperti itu. Oh, tepat sekali yang Ibu sampaikan. Ini sudah luar biasa dari mulai meraih teman-temannya agar tidak membuli dan juga solusi-solusi yang Ibu terapkan nanti. Kira-kira strategi atau solusi itu kapan akan Ibu mulai Bu? Secepatnya Bu, besok atau lusa saya akan memanggil orang tuanya terlebih dahulu. Ya bagus menurut saya Bu, karena lebih cepat lebih baik ya Bu ya, sehingga masalah ini dapat cepat terselesaikan juga. Ambillah langkah yang bisa membuat Ibu lebih nyaman gitu Bu ya, baik itu untuk anak murid Ibu maupun untuk diri Ibu sendiri. Ya Bu, terima kasih Bu waktunya. Ya sama-sama ya Bu Mita. Tadi saya sudah melihat proses coachingnya Bu Filda terhadap coaching kita. Bagaimana menurut Bu Filda sendiri, apa yang sudah dilakukan nih selama coaching? Selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita Bu, dari mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga terakhirnya tanggung jawab. Kemudian jadi dari kegiatan barusan yang kira-kira apa yang sudah menonjol dari kemampuan coaching Bu Filda? Tadi saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan Bu yang bisa menggali dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Mita. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, enggak? Oke. Dari hasil pengamatan saya tadi, Bu Filda sudah cukup baik ya. Tadi kan keinginan Bu Filda yang untuk dikembangkan itu adalah kemampuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan menurut saya tadi dari coachingnya Bu Filda, alur ceritanya memang sudah nampak. Kemudian ya pertanyaan-pertanyaannya juga sudah baik sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh coachingnya. Bagaimana pendapat Bu Filda mengenai penilaian atau observasi yang sudah disampaikan kepada Bu Filda? Ya Bu, saya juga setuju dengan apa yang Ibu sampaikan, sehingga coaching tersebut juga bisa menemukan solusinya dari permasalahan itu. Namun demikian, saya juga melihat masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan gitu. Misalnya tadi ketika Ibu Filda memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Observasi kali ini saya menjadi pendengar yang aktif Bu. Saya bisa mengarahkan Bu Mita untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Terus mudah-mudahan apa yang sudah ada kompetensi coach Ibu Filda berkembang dan apa yang belum berkembang bisa menjadi tingkatan yang lebih baik. ya. Terima kasih Bu saran-sarannya. Waalaikumsalam. Bu Mita. Ibu, saya dengar Ibu akan coaching hari ini. Iya, betul. Bu Mita. Kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi kemampuan dalam identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching.
Nanti bagian mana yang ingin saya amati, kira-kira yang mana? Di alur kita pada tahap identifikasi permasalahan, Bu. Fokus ke situ saja. Oke. Bagaimana penilaian ibu sendiri terhadap apa yang akan dilakukan? Saya berharap penilaian terhadap pendidikan itu adalah meningkatnya kemampuan saya dalam mengidentifikasi permasalahan dari coaching yang ingin menyampaikan permasalahannya. Jadi Harapan ibu dari observasi yang kita lakukan hari ini. harapannya saya dapat mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian saya bisa coaching saya sesuai dengan alur cerita. Silakan ini lakukan coaching, semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Aku pokoknya gitu. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam, Bu Hilda. Bagaimana kabarnya Bu Rani hari ini? Alhamdulillah baik. Ada apa nih? Saya boleh mengganggu waktunya Bu Rani sebentar. Oke, boleh. Silakan. Ada apa? Sepertinya saya hari ini ingin menyampaikan beberapa permasalahan yang sedang saya alami Bu. Ada permasalahan apa kira-kira? Tentang kegiatan saya di sekolah, tentang cara saya membagi waktu di sekolah. Oke, boleh. Ya, tanpa bermaksud untuk kepo nih ya sama masalahnya Bu Hilda. Saya ingin tahu kira-kira tadi kan Bu Hilda bilangnya beberapa masalah banyak. Nah kali ini mau masalah yang mana nih yang mau didiskusikan? Jadi begini ya Bu Rani, saya salah tentang saya sebagai guru kelas 5 Bu di sekolah. Terus harapan Bu Hilda dari pertemuan kita sekarang apa? Harapan saya mudah-mudahan dengan saya sharing ke Ibu, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Oh ya, mudah-mudahan ya. Oke, coba bisa diceritakan nggak secara singkat permasalahan yang ingin diselesaikan tersebut? Jadi seperti ini Bu, kebetulan tahun ajaran kali ini saya memegang kelas 5 dan juga saya masih dipercaya sebagai pengelola bos di sekolah saya Bu oleh kepala sekolah, sehingga saya merasa kesulitan saat membagi waktunya Bu. Seperti itu ya. Memang kalau kelas 5 itu pulangnya jam berapa? Di jadwal itu kelas 5 pulangnya jam 12.45 Bu. Terus kalau untuk mengerjakan pekerjaan bos, Bu Hilda bisanya di jam berapa? Ya, saya bisa mengerjakan laporan bos itu biasanya sih sudah sepulang sekolah. Tetapi jika ada rapat-rapat yang ada di jam pelajaran sekolah, saya mau tidak mau harus meninggalkan anak-anak di kelas dulu. Nah, ketika terjadi permasalahan Bu Hilda harus meninggalkan anak-anak di kelas karena ada dinas luar. Apa solusi yang Bu Hilda gunakan? Solusinya saya memberikan tugas kepada anak dan juga menitipkan kelas kepada guru yang sedang tidak mengajar pada pembelajaran hari itu Bu. Baik, tadi kan dari pembicaraan awal Bu Hilda bermasalahnya di mengatur waktu ya, mengatur waktu antara mengajar dan mengerjakan pekerjaan bos. Nah, kira-kira nih menurut Bu Hilda, waktu yang dibutuhkan yang sesuai dengan kondisi Bu Hilda untuk mengerjakan bos itu berapa lama setiap harinya? Setiap hari saya bisa sampai 2-3 jam Bu untuk mengerjakan laporan bos itu. Nah, kira-kira 2 atau 3 jam itu bisa Ibu laksanakan kapan? Setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah. Oke, baik. Berarti Bu Hilda sebenarnya tuh sudah menemukan sendiri ya solusinya kan? Ya.
Oke. Untuk masalah selanjutnya, nah waktu tadi di pulang sekolah itu, apakah itu memang mengganggu pembelajaran di kelas 5? Tidak, Bu. Oh, tidak. Ya. Jika demikian, kira-kira apa yang bisa Bu Filda lakukan untuk mengatur jadwal ini? Oh, kalau begitu kan tadi saya berbicara 2 sampai 3 jam, Bu. Hmm. Mungkin untuk mempersingkat, saya bisa mengerjakannya dicicil saat jam istirahat, Bu. Oh, oke, bagus. Itu idenya bisa seperti itu. Kalau memang di jam istirahat Bu Filda memiliki waktu luang dan dapat digunakan untuk mengerjakan seperti itu mungkin. Ya, oke. Jadi kemudian kalau boleh tahu nih, rencana apa yang akan Bu Filda buat supaya waktu yang Bu Filda gunakan itu bisa terbagi dengan tepat? Rencananya saya mengerjakan misalkan tentang laporan itu di jam istirahat. Kemudian saya bisa mengerjakannya kembali saat sekolah. Untuk kemudian hari saat misalkan anak saya ada kegiatan rapat dinas luar, saya akan menitipkan pada guru yang tidak mengajar pada saat itu, Bu. Nah, bagus sekali itu solusi yang disampaikan oleh Bu Filda ya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Filda lebih mampu untuk mengatur jadwalnya dengan baik ya. Oke nih, apa nih komitmen Bu Filda dari apa yang rencana yang sudah Ibu Filda sampaikan barusan? Komitmen saya mungkin saya harus bisa konsekuen terhadap waktu tersebut, Bu. Ketika saya tadi sudah bicara ke Ibu bahwa solusinya akan dikerjakan istirahat, saya akan konsekuen akan mengerjakan pada saat jam istirahat sehingga waktu tersebut bisa dipangkas gitu, Bu. Yang biasanya 2 sampai 3 jaman setelah pulang sekolah, saya bisa memangkas hingga 1,5 jam gitu, Bu. Bagus. Saya akan mendukung ya rencana Bu Filda tersebut dan semoga apa yang menjadi komitmen Bu Filda bisa melaksanakannya dengan baik. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya, atas waktunya. Oke, sama-sama. Bagaimana perasaannya sekarang? Sepertinya saya lega, Bu, bisa mencurahkan isi hati saya tentang permasalahan yang telah saya alami kepada Ibu. Oke, sama-sama. Baik, Bu Ra. Setelah barusan saya memperhatikan dengan seksama proses coaching Bu Ra, saya mau bertanya, bagaimana menurut Bu Rani performa Bu Rani saat melakukan proses coaching tersebut? Alhamdulillah, berdasarkan coaching barusan, saya merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan Allah ya. Seperti itu, Bu. Apa yang membuat Bu Rani bisa menilai demikian? Karena tadi saya sudah menunjukkan pertanyaan-pertanyaan mulai dari tujuan ya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab kepada posisi. Oke, Bu Ra, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan baca? Ya, silakan begini. Setelah mengamati tadi saat proses Rani melakukan coaching, Ibu melakukan identifikasi masalah, memberikan pertanyaan berbobot, itu sudah sesuai dengan standar yang telah diperoleh. Namun saya juga menilai hal-hal yang mesti bisa dikembangkan. Misalnya saat identifikasi masalah, Ibu tidak melakukan identifikasi masalahnya ada di tengah, ya. Nah, seharusnya kan biasanya di awal ya, Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu? Oh ya, mungkin saya merasa seperti itu, Bu. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan dilakukan oleh Ibu Rani untuk performa selanjutnya?
Sepertinya memang saya harus banyak berlatih ya, meng-coaching gitu rekan sejawat saya, dan selain itu juga saya juga harus berlatih juga menjadi supervisor ya, seperti atau sebagai coachingnya juga gitu. Jadi karena memang kegiatan supervisi akademik itu akan meningkatkan satu rasa percaya diri kita ya. Kemudian ketika kita juga berlatih coach rekan sejawat, kita juga akan lebih mengasah kemampuan coaching kita. Kira-kira ya, untuk mengasah kemampuan coaching tersebut mungkin bisa dilakukan kembali kapan, atau siapa yang kira-kira bisa membantu ibu untuk meningkatkan performanya? Rencananya kebetulan sekali gitu ya, karena di jadwal di kalender akademik itu bulan ini adalah bulannya supervisi di sekolah, maka saya akan berkoordinasi bersama kepala sekolah pertama untuk menjadi narasumber pada kegiatan rapat mengenai penjelasan supervisi. Yang kedua, saya juga akan meminta waktu kepada di jadwal supervisi itu, saya akan bertindak sebagai coach yang juga akan bertindak sebagai supervisor. Baik Ibu, terakhir Bu, setelah kegiatan supervisi kali ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses supervisi ini? Alhamdulillah saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya, Bu Mita. Jadi saya sudah merasakan di sini kelebihan saya, di sini kekurangan saya. Terima kasih sekali kepada Bu Mita yang sudah mengobservasi saya. Baik Ibu, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Bu ya, dan bisa mengimplementasikannya dalam Demikian demonstrasi konstekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak.